Neuroscience research involves studying nerve cells and nervous systems, from the molecular to the behavioral level. The goal of neuroscience research is to understand the neural activity patterns and circuits that lead to mental processes and behavior. Kenapa ya kadang beberapa dari kita nih ya sulit banget gitu buat sustain ngelakuin olahraga buat badan sehat? Pertanyaan ini kadang-kadang terbahas di obrolan tongkrongan, atau seenggaknya pernah lah terlintas di benak lo menjelang lo tidur. Dan tahu nggak sih, dalam kehidupan sehari-hari kita nih, termasuk gue dan lo, tindakan kita cuma dilakukan oleh hanya 12% bagian otak kita. Pada kesempatan diskusi kali ini, gue bakal ajak lo buat diskusi keajaiban tentang cara kerja otak manusia, khususnya kesadaran alam bawah sadar. Mari kita mulai diskusi. Kalau kita ngomongin soal kesadaran manusia, prosperity consciousness, atau kesadaran kemakmuran, kerap jadi hal yang unik buat diobrolin. Pembahasan ini menekankan bahwa cara otak bekerja tuh adalah sebuah pilihan. Jadi sederhananya gini bre, gimana sih cara kita bisa ngeprogram otak kita buat bekerja secara makmur? Jawabannya kita sendiri yang nentuin. Jadi artinya makmur itu pilihan. Oke, sebagai pembuka, gue kasih sekilas fakta tentang otak manusia. Yaitu di negara manapun di dunia ini, manusia punya otak yang dari ukuran otaknya, ukuran panjang sarafnya, jumlah pengantar kimia dalam otaknya, sampai sensor, semuanya sama. Kecepatan kemampuan berpikir yang sebagian orang menyebutnya IQ juga nggak berbeda jauh tuh. Intinya, kemampuan penyimpanan datanya juga relatif sama. Jika manusia diibaratin sebagai komputer, anggap aja otak tuh hardware-nya dan semuanya sama. Terus, bedanya di mana? Apakah yang satu lebih sehat dari yang lain? Mengapa yang satu mudah tertawa dan yang lain selalu sengsara? Mengapa yang satu mudah mendapat jodoh, yang lain selalu sendiri? Mengapa yang lain lebih cepat dapat uang, tapi yang lain nambah utang? Ada sebuah fakta unik lagi nih. Kalau kita kumpulin nih 200 orang konglomeratnya, terus hartanya kita gabungin tuh semuanya 20 orang. Harta tuh nilainya bakalan sama dengan harta milik 3 miliar umat manusia lainnya. Ya, lo gak salah dengar. 200 manusia sama dengan 3 miliar manusia. Sebelah di antaranya ada Elon Musk, Bill Gates, Donald Trump, Warren Buffett, Lakshmi Mittal, Paul Allen, Jeff Bezos, dan seterusnya sampai 20 orang konglomerat gitu ya. Orang-orang seperti mereka ini punya jumlah kekayaan yang sama dengan gabungan 3 miliar manusia. Banyak banget. Jadi kesimpulannya, otak sama, nasibnya beda. Oke Bre, kita lanjut. Ada sebuah sistem pada manusia yang namanya belief system, atau sistem keyakinan. Sistem ini ditanam di subconscious atau alam bawah sadar manusia. Dan karena sistem ini ditanam di posisi ini, untuk mengubahnya perlu teknik khusus. Kalau pakai cara biasa nggak akan bisa berubah tuh. Gue ambil contoh yang gampang dipahami. Misalnya kebiasaan merokok. Di iklan televisi secara vulgar ditulis, merokok bisa menyebabkan kanker, ginjal, gagal janin, penyakit paru-paru, dan lain sebagainya. Apakah iklan itu dibaca oleh setiap perokok? Tentu. Apalagi tertulis jelas tuh di bungkus rokoknya, ya kan? Namun apakah mereka lantas berhenti merokok karena takut akan peringatan itu? Nyatanya enggak juga tuh. Mengapa? Inilah kerja otak manusia. Otak subconscious menguasai 88% dari sebuah tindakan. Hanya 12% sisanya yang dikuasai conscious. Informasi iklan bahaya merokok tadi hanya menempel di conscious. Jadi nggak pengaruh-pengaruh amat tuh sama tindakan. Karena dalam database otak subconsciousnya berkata merokok itu nikmat. Jadi itulah yang akan terus dilakukan. Dalam realita ini subconscious yang berkuasa. Biar lebih kebayang, mari kita pahami cara kerja otak manusia lebih dalam. Memahami cara kerja otak tuh sebenarnya cukup rumit.
rumit karena jalur-jalur peta yang kompleks, saraf-saraf neuron yang jumlahnya jutaan dan panjangnya bisa mencapai ratusan kilometer jika disambungin. Menurut artikel The Guardian yang ditulis oleh peneliti saraf dan neuron Dr. Susanna Herkoano-Hazel, bahwa rata-rata otak manusia tuh memiliki 86 miliar neuron. Angka yang gede banget. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan lebih besar tentang apa sih yang membuat otak manusia bisa begitu seistimewa itu gitu. Jaringan Central Nervous System atau sistem saraf pusat ngendaliin kimia-kimia tubuh yang nentuin banyak hal, seperti tindakan yang diambil, perasaan-perasaan yang timbul, hingga bayangan-bayangan dalam pikiran manusia. Lalu ada yang namanya persepsi atau paradigma, atau gimana manusia memandang dunia. Hal ini mempengaruhi tindakan, hasil, dan masa depan seseorang. Otak manusia terdiri atas ribuan sambungan, tempat berjalan sel-sel listrik di dalam otak. Ketika kita belum mempelajari sesuatu hal baru, di antara sambungan itu ada celah yang misahin. Sebuah celah yang tampak kecil ini akan jadi seperti jurang kalau kita bandingin di kehidupan nyata. Ketika kita mempelajari sesuatu hal baru, sel listrik dalam jaringan tersebut akan mencoba melompati celah tersebut. Melompati menuju jaringan yang di depannya ini butuh tenaga ekstra. Apalagi buat lompatan pertama. Misalnya, saat belajar mengemudikan mobil, akan butuh waktu lama untuk menjadi terampil. Semua ini butuh waktu, tentu. Tapi lama-lama akan semakin mudah ngepelajarinya. Mengapa? Karena setelah lompatan pertama, sel tadi akan ngebangun jalan perintis bagi sel listrik lain yang akan ngelompat juga tuh ketika kembali mempelajari hal yang sama. Itulah mengapa orang yang awalnya nggak bisa satu hal, kemudian belajar dengan keras akhirnya mulai terbiasa. Lama-lama menjadi terampil, karena telah membangun jembatan yang kokoh hingga sel-sel listrik di otaknya berjalan dengan mudah. Nah, celah ini tuh dikenal dengan istilah synapses gap atau RIS, Reticular Activating System. Inilah yang menjembatani alam sadar dan alam bawah sadar. Dalam otak manusia, sesuatu yang di alam sadarlah yang menjalani hidup dalam wujud tindakan dan pengalaman. Memori dan rasa semua ini terjadi di otak kanan. Lalu, gimana dengan informasi, tulisan, atau perkataan? Ini fakta tentang kerja otak dan pikiran. Kata-kata dan informasi akan selalu masuk ke otak kiri terlebih dahulu. Dianalisis, diulang-ulang, terus dibuka tuh jalan untuk masuk ke otak kanan. Lalu menjadi sebuah tindakan. Di proses inilah, Reticular Activating System atau RIS tadi ngelakuin kerjaan dia dengan sangat luar biasa. Pikiran tidak sadar biasanya ada pada saat orang tidur, orang di bawah pengaruh alkohol, atau orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Dalam kontribusi keseharian, pikiran sadar memberikan 12% kontribusi, dan pikiran bawah sadar memberikan 88% kontribusi tindakan manusia. Jadi, apa yang berada di bawah sadar ambil andil banyak buat mempengaruhi kehidupan kita nih. Dalam mengoperasikan pikiran bawah sadar, pikiran manusia harus meletakkan template atau memiliki cetakan pondasi. Misalnya gitu ya, seseorang yang dalam hidupnya selalu dikritik, dimarahi, dimaki-maki sejak kecil hingga dewasa, maka bukan gak mungkin tuh dia memiliki template marah atau software pemarah dalam pikiran bawah sadar atau subconscious mind-nya. Bisa jadi dia nggak milikin software bahagia dan santai karena hidupnya selalu tegang. Jadi, semua yang dijalankan oleh manusia ditentukan oleh software. Gue kasih lagi sederhana nih, ilustrasi yang mungkin bisa kebayang di lu semua. Misalnya, lo ingin olahraga nih, karena merasa badannya udah mulai gemuk gitu ya, merasa nggak fit dan udah sakit-sakitan gitu ya. Terus lo berusaha tuh buat olahraga, fitness lah, lari lah, renang lah, apalah gitu ya kan. Tapi kalau lo nggak punya software olahraga, dapat dipastiin sebentar lagi seluruh kegiatan yang niatnya mau sehat dan mau olahraga tersebut lo tinggalin. Bisa lo sendiri yang mutusin buat ninggalin, atau bisa juga gara-gara keadaan. Misalnya, hujan lah, panas lah,
sakit lah, dan banyak lah alasan-alasan lain gitu ya. Dari contoh kasus barusan gitu ya, artinya jika lo nggak punya program software olahraga dalam subconscious mind diri lo, maka otomatis dalam diri lo juga nggak ada tuh program buat ngelakuin itu. Atau program nggak bisa jalan sehingga nggak ada tindakan yang bisa diambil, dan akhirnya berdampak pada hardware otak lo menjadi banyak alasan, malas, dan lain sebagainya. Dari keseluruhan diskusi tadi gimana? Udah mulai kebayang ya? Udah mulai ada gambaran gitu ya? Mungkin gak banyak, tapi ini bisa jadi pemantik gitu. Jadi perihal urusan sehat, bahagia, freedom, tentram, kemakmuran, mental terjaga, masing-masing tuh ada programnya. Hanya diri lo yang bisa ngeprogram software tersebut agar hardware lo juga bisa berjalan dengan baik tanpa ada bug sama sekali. Segitu diskusi kita kali ini. Thank you for attention. See you in the next discussion.